pelaksanaan pengangkutan dan atau niaga bahan bakar dan gas atau liquid petroleum gas yang bersubsidi oleh pemerintah dan bahan bakar penugasan pemerintah. Dari Polda Banten dan Polres jajaran telah menerima 11 laporan polisi dengan total tersangka Polda Banten dan jajaran Polres maksudnya dengan 11 laporan polisi dan 15 tersangka dengan total barang bukti yaitu 1.711 liter pertalite dan 3.058 liter solar. Dari Polda Banten itu ada 3 laporan dengan 4 tersangka. Dari Polres Serang Kota ada 1 LP dengan 1 tersangka. Polres Serang 2 LP 4 tersangka. Polres Tangerang 1 LP 1 tersangka. Polres Lebak 2 LP 2 tersangka dan Polres Cilegon 1 LP 2 tersangka serta Polres Pandeglang 1 laporan polisi 1 tersangka. Dan untuk teknis penyidikan dan bagaimana penangkapan serta kronologi kejadian akan disampaikan oleh Wadir Krimsus oleh Wadir Krimsus kepada Bapak AKBP Wiwin. Kami persilakan. Terima kasih. Terima kasih Pak AKBP Meriadi. Baik yang saya hormati Kasub di Tipikor Polda Banten, rekan-rekan penyidik dari Polda dan seluruh jajaran. Dan yang saya hormati rekan-rekan pewarta yang hadir pada kesempatan rilis siang hari ini, baik dari media cetak, elektronik, dan media online. Baik kami dari Ditreskrimsus Polda Banten akan menyampaikan rilis hari ini terkait pengungkapan kasus tindak pidana penyalahgunaan pengangkutan atau niaga bahan bakar minyak BBM yang disubsidi oleh pemerintah dan bahan bakar minyak khusus penugasan pemerintah atau Pertalite. Jadi pengungkapan kasus ini diawali terjadinya fenomena kelangkaan dan kebocoran serta tidak tepatnya penggunaan BBM bersubsidi dan menjadi concern dari Presiden Joko Widodo untuk memberikan perhatian khusus kepada Bapak Kapolri dalam hal ini untuk memastikan dan menjamin ketersediaan bahan bakar minyak yang bersubsidi atau bahan bakar penugasan pemerintah dapat tepat sasaran dan tidak disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu. Untuk menindaklanjuti hal tersebut, kami dari Ditreskrimsus Polda Banten dan Polres jajaran melakukan kegiatan penindakan dan penegakan hukum kepada penyalahgunaan atau pelaku-pelaku penyalahgunaan BBM bersubsidi yang ada di daerah hukum Polda Banten, dan kami berhasil melakukan pengungkapan terhadap 11 kasus penyalahgunaan yang antara lain pengungkapan ini saat ini ditangani 3 kasus di Ditreskrimsus Polda Banten dan 8 kasus lainnya ditangani oleh Polres jajaran. Untuk barang bukti yang berhasil disita oleh tim penyidik antara lain sebanyak 10 unit kendaraan roda 4, 7 unit kendaraan roda 2, 1 unit kendaraan roda 3, dan sebanyak 2.343 liter BBM bersubsidi jenis solar, dan sebanyak 5.471 liter BBM khusus penugasan atau jenis Pertalite, juga berupa surat rekomendasi pembelian BBM bersubsidi, alat bantu yang digunakan oleh para pelaku berupa jerigen, pompa, dispenser, Pertamini, selang, dan corong, serta nota atau struk pembelian BBM dari SPBU. Untuk modus operandi yang dilakukan oleh para pelaku, yang pertama, pelaku membeli BBM bersubsidi di SPBU dengan menggunakan surat rekomendasi
pembelian BBM subsidi yang dikeluarkan oleh dinas terkait yang peruntukannya adalah untuk petani dan nelayan. Tapi diperjualbelikan kembali kepada yang tidak berhak dengan harga lebih tinggi. Di mana harga BBM bersubsidi jenis solar ini dijual di SPBU dengan harga Rp6.800, tapi diperjualbelikan kembali oleh pelaku kisaran harga Rp7.500 sampai dengan Rp8.500. Yang kedua, modus yang dilakukan oleh para pelaku yaitu dengan cara membeli BBM khusus penugasan atau jenis Pertalite dengan menggunakan sarana berupa kendaraan roda 4 dan roda 2, jadi ditampung di dalam tangki. Setelah itu para pelaku memindahkan ke jerigen dengan cara atau dengan alat bantu berupa pompa dan selang, dan itu dilakukan secara berulang. Bahkan dari hasil pemeriksaan para pelaku, ada yang sehari menggunakan kendaraan roda 2 ini bisa 50 kali bolak-balik ke SPBU untuk mengisi. Dan barang atau bahan bakar minyak khusus penugasan ini dikumpulkan oleh pelaku, setelah itu dijual ke Pertamini dengan harga kisaran 11.000 sampai dengan 12.000, di mana BBM dalam penugasan ini atau jenis Pertalite dibeli di SPBU dengan harga Rp10.000. Untuk tersangka yang berhasil diamankan oleh tim penyidik dari Polda maupun Polres jajaran, ada 15 tersangka, dan para pelaku melakukan kegiatan penyalahgunaan pengangkutan atau niaga BBM ini di beberapa daerah di wilayah hukum Polda Banten selama kurun waktu 6 bulan sampai dengan 1 tahun. Para tersangka saat ini sudah dilakukan penahanan di rutan Polda dan Polres jajaran. Untuk motif dari para pelaku melakukan kegiatan penyalahgunaan ini yaitu dengan motif untuk mendapatkan keuntungan. Untuk pasal yang dipersangkakan kepada para pelaku, penyidik dalam hal ini menerapkan pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi, dan sebagaimana telah dirubah dengan pasal 40 angka 9 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi undang-undang, di mana unsurnya setiap orang yang menyalahgunakan pengangkutan dan atau niaga bahan bakar dan gas atau LPG yang disubsidi pemerintah serta bahan bakar khusus penugasan pemerintah diancam dengan ancaman pidana penjara paling lama 6 tahun dan denda paling tinggi 60 miliar. Dan semua ini tentunya tidak terlepas dari komitmen Bapak Kapolda Banten dan Polda Banten beserta jajaran untuk membuat situasi Kamtipmas dan ketersediaan bahan pokok masyarakat menjadi kondusif dan stabil, dan juga